Yang pertama, kita sebagai manusia ini diwajibkan oleh Allah untuk berikhtiar. Manusia diwajibkan oleh Allah untuk senantiasa berusaha dengan kemampuan yang diberikan oleh Allah kepada kita. Karena itu maka asuransi itu adalah bagian dari kita ini berikhtiar. Dan berikhtiar itu bagian dari perintah Allah. Karena bagian dari perintah Allah, maka kalau kita meniatkannya itu karena Allah, maka kita insya Allah berasuransi itu bagian dari berikhtiar dan bagian dari kita beribadah. Yang kedua, berasuransi itu bagian dari kita berta'awun, bagian dari kita tolong menolong. Di Quran disebutkan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Tolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Kalau kita berasuransi, sesungguhnya tanpa kita sadari, kita sesungguhnya menolong orang yang lainnya. Inilah saya kira pentingnya kita ini mengikuti asuransi sebagai bagian dari kita meringankan penderitaan sesama, bagian dari kita juga menjamin keselamatan diri kita. Kemudian yang ketiga, selain kita diwajibkan untuk berikhtiar, bertolong menolong, juga kita diwajibkan untuk berorientasi akhirat. Orientasi akhirat itu artinya bukan orientasi mati, tapi berorientasi masa depan. Kenapa kita perlu berorientasi masa depan? Karena kita ini, mohon maaf ya, secara fisik seiring dengan waktu kita ini bukan semakin kuat, tetapi kita ini semakin lemah. Nah, disitulah kemudian perlu adanya insurance, gitu. Ada jaminan. Kalau saat itu tiba, saat itu sudah terjadi, maka ada antisipasi. Kita udah punya polis asuransi, itu ada ketenangan di situ. Mirip dengan yang disampaikan tadi oleh Prof. AB, ya, Pak Abdul Muti tadi. Takutlah kalian, kata Allah, jika kalian meninggal lalu meninggalkan keturunan dalam keadaan lemah. Jadi kita disuruh takut sama Allah. Khawatirlah kalian ketika kita wafat dan meninggalkan keturunan yang lemah, dan bertakwalah kepada Allah. Ditambah lagi ayat yang lain, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Jadi perjuangan teman-teman aktivis asuransi syariah ditambah dengan kesadaran masyarakat, ini membuat masyarakat makin membutuhkan terhadap asuransi syariah. Yang pertama, adanya Dewan Pengawas Syariah. Kalau di asuransi konven nggak perlu itu ada DPS. Di asuransi syariah harus ada ulama yang direkomendasikan oleh Dewan Syariah Nasional untuk menjadi pengawas di perusahaan asuransi. Yang kedua, akadnya tentu beda. Kalau konvensional, akadnya akad pertukaran, jadi beli polis, makanya bahasanya beli polis. Gitu. Kalau di syariah ada dua akad tadi, akad tabarruk, ya, akad yang sifatnya kebaikan atau non komersial, ada akad tijari itu akad komersil, akad bisnis. Kemudian yang ketiga terkait dengan risiko. Kalau di syariah itu risikonya sharing of risk, jadi berbagi risiko. Antara peserta berbagi risiko, juga termasuk dengan perusahaan dan peserta pun berbagi risiko. Sementara di konven bukan sharing of risk, tapi transfer of risk atau risk transfer. Risiko kita ditransfer sepenuhnya kepada perusahaan asuransi. Tidak ada sharing of risk di situ. Yang keempat, kepemilikan dananya, Mas Daryl. Kalau di asuransi syariah itu dananya terpisah antara dana peserta dengan dana perusahaan dipisahkan. Sementara di konvensional premi yang dibayar adalah sudah menjadi milik perusahaan. Kemudian yang kelima dari sisi operasional bisnis. Untuk asuransi syariah tentu harus bebas dari praktek-praktek yang dilarang dalam syariah. Para ulama di Indonesia sudah menyingkatnya dengan singkatan yang mudah dihafal, ya. Maghrib, karena kan kita kalau bulan puasa kan yang kita tunggu adalah beduk maghrib, ya Pak ya. Maisir, goror, haram, riba itu. Yang keenam, investasinya nih Pak, karena salah satu aktivitas utama perusahaan asuransi adalah dana peserta itu diinvestasikan.
entah itu di deposito, reksadana ataupun yang lainnya, ini dibatasi Pak. Di asuransi syariah harus instrumen investasi yang syar'i, yang syariah, terbatas. Nggak bisa tuh pakai yang berbasis riba, berbasis bunga, nggak bisa. Sementara konven nggak ada batasan investasi. Kemudian yang ketujuh, sumber pembayaran klaim. Kalau syariah dari rekening tabarruk, karena dipisahkan ya, ada rekening tabarruk namanya. Sementara di konven ada rekening dari rekening perusahaan. Dan yang kedelapan terkait keuntungan underwriting. Di syariah, peserta berpeluang mendapatkan bagi hasil atas surplus underwriting tadi. Sementara di konven, seluruhnya milik perusahaan. Tentunya beda ya Mas Daryl antara pelaksanaan dan proses asuransi konvensional dan asuransi syariah. Yang pertama kan tadi ya udah dijelasin, ada peraturan atau fatwa dari MUI yang mengatur asuransi syariah. Jadi spesifik gitu ya, ngatur asuransi syariah. Kemudian di dalam perusahaan asuransi syariah kita juga diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah MUI yang direkomendasikan oleh Dewan Syariah Nasional MUI. Itu yang kedua ya. Yang ketiga, proses sebelum kita mempublikasikan produk syariah, produk itu pun approval-nya berlapis. Approval dari yang pertama adalah dari DPS, Dewan Pengawas Syariah itu sendiri, untuk memastikan bahwa produk kita, cara marketingnya, cara komunikasinya sudah sesuai dengan prinsip syariah dan fatwa MUI. Terus kita juga harus wajib menunggu approval dari OJK bagian IKNB, Industri Keuangan Non-Bank Syariah, untuk memastikan udah sesuai juga dengan peraturan. Jadi yang pertama tadi dengan konsep dan prinsip syariahnya, kemudian dari OJK sudah memenuhi semua peraturan untuk peluncuran produk, untuk penjualan produk, marketing, dan komunikasi. Jadi kesimpulannya banyak sekali ya step yang harus kita lakukan sebelum kita untuk melakukan penjualan produk yang kita namakan asuransi syariah. Kalau di Prudential kami mengusung nilai-nilai universal ya, sesuai dengan prinsip Prudential Syariah, yaitu syariah untuk semua. Karena kami percaya syariah itu akan membawa manfaat untuk semua, bukan cuma untuk orang-orang muslim gitu ya. Karena prinsip-prinsip yang kita terapkan nih, ada nilai-nilai yang universal dari Prudential Syariah. Misalnya adil, setiap manusia pasti ingin adil ya, ingin mendapatkan perlakuan yang adil, transparan, terus inklusif, penuh kasih, terus saling melindungi dan tolong-menolong. Tadi sudah dijelaskan karena dalam prinsip syariah kan akadnya berbeda ya. Ada prinsip tolong-menolong yang kita lakukan di dalam asuransi syariah itu sendiri gitu ya. Jadi ibadahlah Mas Daryl sambil melindungi kita dari supaya kita nanti ke depannya aman, tapi sambil itu juga kita menolong. Walaupun kita nggak kenal ya sama orang yang kita tolong gitu ya. Salah satunya tentunya pada saat kita melakukan publikasi mengenai produk asuransi syariah, kita tidak khusus untuk orang-orang muslim nggak gitu ya Mas Daryl. Kita secara terbuka itu nomor satu. Saat ini juga kami melakukan literasi mengenai apa itu asuransi secara umum dan apa itu asuransi syariah kepada masyarakat luas, dan tentunya lewat forum-forum seperti ini ya Mas Daryl, supaya orang lebih mengenal apa itu asuransi syariah. Kemudian yang kedua, tenaga pemasar kami pun juga harus berlisensi syariah, namun demikian tenaga pemasar kami pun juga beraneka ragam ya Mas Daryl, yang menjelaskan bahkan kalau berdasarkan data itu kita sudah membuktikan sih di Prudential yang memilih asuransi syariah enggak 100% dari saudara kita yang muslim ya Mas Daryl ya, tapi yang di luar itu pun juga banyak yang memilih asuransi syariah karena memang kita mengedepankan prinsip-prinsip universal yang tadi saya sudah sampaikan. Sebelum menjadi peserta, kenali dulu perusahaan asuransi.
produknya. Kan pastikan bahwa memang perusahaan asuransi tersebut memiliki izin dari OJK. Lalu kenali jenis produk, pastikan produk asuransi syariahnya juga terdaftar. Jadi nggak cuma perusahaannya, tapi produknya juga sudah dapat persetujuan dari OJK. Lalu pelajari produk yang akan dipilih, apa itu manfaatnya, kontribusinya berapa lama periode asuransinya, bagaimana nantinya pada saat mengajukan klaim, lalu dilihat juga pengecualian dalam polis nantinya, karena itu hal tersebut juga menjadi kunci ya, jangan sampai nanti peserta malah jadi misinterpretasi. Lalu yang pasti pilihlah produk sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan, jangan hanya percaya misalkan teman nawarin gitu ya, atau misalkan ada agen atau asuransi yang nawarin tapi ternyata nggak sesuai dengan kebutuhan kita. Kepada masyarakat jangan ragu membeli atau memiliki produk asuransi syariah. Sesuai dengan tips juga yang tadi saya berikan, kenali dulu, pelajari dulu bagaimana sebelum menjadi peserta dan bagaimana setelah menjadi peserta. Tentunya pilihlah asuransi syariah yang memang sudah terdaftar dan diawasi oleh OJK, dan pilihlah produk yang sesuai dengan kebutuhan peserta masing-masing.